Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Ya, di mana kita bisa mendengar tuntunan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita untuk menuntun kita sampai kepada destiny ilahi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus buat para pengerja GPI Crown Palace yang mengikuti program Suara Gembala ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama menghampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama membuka hati kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena perbuatan yang besar yang sudah kita alami adalah semua yang terbaik dari Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yesus, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa. Yesusku, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, oh, Tuhan, oh, ku bersyukur. Inamaya ralamaya ralamo, yeah. Iralamaya ralamaya se, kinamata karalamo, inamaya ralamo, kiralabata karalamaya ralamo, kinamaya ralamo, kinamaya sikinamara ralamo, kiralabata karalamaya ralamaya ralamo, kinamata karalamo, kinamaya ralamaya ralamaya se. Jesus, Jesus, hallelujah. Hinanata karalamaya ralamo, hinamata karalamaya ralamo, hinamaya ralamaya ralata karalamo, kiralata karalamaya ralamaya ralamaya se, hinamaya ralamaya ralamo. Jesus, kiralamaya ralamo, kiralapata karalamaya se. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kiralapata karalamaya se. Yes. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya.
Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Yang terus-menerus kami alami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar Engkau yang beracara penuh atas setiap kami ya Tuhan. Setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada. Tuhan, mari Tuhan Engkau yang beracara. Engkau yang pimpin kami sepenuhnya. Berbicaralah ya Tuhan. Supaya umat-Mu mendengar ya Tuhan. Umat-Mu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu Engkau turunkan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita akan mendengarkan apa yang menjadi suara dari gembala kita. Nah saya berdoa biarlah apa yang saya bagikan ini akan menjadi tuntunan ya buat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 11. Saya mengambil judul suara gembala malam ini adalah hadapi setiap proses kehidupan, ya, hadapi proses kehidupan. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amen. Sebab itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan di sini ya, ayat yang ke-7 bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ada kalanya kita harus menanggung ganjaran. Ganjaran itu adalah hukuman. Nah, pengertiannya begini, jangan pernah menganggap hukuman itu sebagai sesuatu yang buruk atau negatif. Wujud dari kasih Allah kepada kita adalah Dia juga akan menghajar kita. Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya Dia sangat mengasihi kita. Ya, sama seperti seorang bapak kepada anaknya. Jadi kalau anak itu nakal, diomongin nggak bisa, ya sudah diomongin sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, maka bapak yang penuh kasih itu akan mengambil tongkat, akan mengambil rotan untuk menghajar anak itu. Tujuannya bukan untuk menghancurkan. Tongkat atau rotan itu bukan untuk menghancurkan anak itu, ya bukan untuk menyakiti anak itu, tetapi karena kasihnya supaya anak itu bertobat, supaya anak itu berubah. Ya, sehingga kalau diomongin dia bisa taat atau bisa nurut. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga mengalami hal yang seperti itu. Jangan pernah menggambarkan kasih Allah itu hanya semacam berkat, ya, kita diperlakukan dengan enak, seperti anak yang dimanjakan. Enggak. Anak yang dikasihi ada kalanya harus menanggung yang namanya ganjaran itu. Ya. Jadi bapak itu kalau menghajar anaknya bukan karena dia benci, tetapi lebih karena kasihnya. Dan tadi dikatakan supaya apa dia melakukan itu, ya, menghajar anaknya supaya
kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Ganjaran atau hukuman itu karena Allah memperlakukan kita sebagai anak. Ya, karena kita ini anak. Dan tujuannya bukan supaya kita binasa, supaya kita ini ngalami sesuatu yang membuat kita nggak enak, tetapi tujuannya ini supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan ganjaran ini adalah proses kehidupan yang harus kita hadapi. Jadi nggak bisa kita hindari, karena kita ini anak, gitu loh. Di hadapan Tuhan kita ini anak. Ganjaran yang kita terima, ya, ganjaran yang kita alami harus kita hadapi. Nggak bisa kita hindari. Karena itu adalah bukti kasih Allah kepada kita, supaya kita ini beroleh bagian dalam kekudusannya, dan lebih daripada itu, supaya kita ini makin hari makin sempurna seperti Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, ya, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, ya, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sedang mengalami ganjaran ini, doa saya jangan sedih ya. Jangan kecewa, jangan pahit dengan Tuhan. Ingat bahwa ganjaran itu diberikan karena kasih-Nya kepada kita. Bukan karena Dia benci, bukan karena supaya saudara binasa, tapi justru supaya saudara bertobat, saudara berubah, dan saudara beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, saya ingin membagikan bagaimana kita itu menghadapi proses kehidupan ini. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghadapi proses dalam kehidupan ini, maka kita mesti mengerti masalah-masalah yang kita hadapi itu datangnya karena apa. Nah, saya membagi dalam tiga hal masalah-masalah itu datang dalam kehidupan kita itu, karena yang pertama itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Mari buka Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi memang pertama kalau kita lihat ayat ini, bahwa masalah itu datang karena keinginan kita sendiri. Kita dipikat, diseret dan dipikat olehnya.
Dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu kebanyakan memang karena kesalahan kita sendiri. Contoh yang paling simpel, sekarang ini lagi musim hujan. Nah, kita tahu kalau musim hujan itu jalanan licin. Tapi kita sudah tahu gitu, naik motor kebut-kebutan. Nah, akibatnya naik motor kebut-kebutan, kita kecelakaan. Nah, begitu kecelakaan kita marah sama Tuhan. Ya, kok Tuhan nggak melindungi saya? Kok Tuhan nggak menjagain saya? Katanya sebagai anak Tuhan, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga hidup saya. Kita marah, kita kecewa, padahal kejadian itu terjadi, masalah itu terjadi, kecelakaan itu terjadi karena akibat kesalahan kita sendiri. Nah, saya teringat dari cerita di Lukas pasal 15 ayat 17 dan 18, cerita tentang anak bungsu. Nah, anak bungsu itu mengalami kehidupan yang sangat tidak baik, padahal dia ini anak daripada bapak yang kaya raya. Dia mengalami keterpurukan sampai untuk makan aja nggak bisa. Dan itu karena kesalahannya. Karena dia membawa warisan harta benda dari bapaknya dan dia habiskan untuk berfoya-foya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita menghadapi dalam kehidupan ini masalah yang seperti ini? Maka inilah firman Tuhan untuk kita kalau kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita yang datangnya karena kesalahan kita sendiri. Dikatakan begini, lalu anak bungsu itu menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi kalau saudara lihat ayat ini, kalau kita ini mengalami hal-hal yang gak enak karena kesalahan sendiri, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain orang lain, gitu ya. Ya. Kita harus apa? Ayat 17, harus menyadari keadaan kita. Dan setelah itu harus berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, sadari keadaan saudara, berbalik. Ini yang saya katakan, yang saya sebut dengan nama pertobatan. Harus mau bertobat. Nah, pertobatan itu harus dimulai dari kita ini sadar akan keadaan kita. Bahwa hal yang tidak enak yang dialami oleh kita ini karena kesalahan kita. Kita harus berubah. Kita harus bertobat. Ya, jangan nyalain orang lain. Ya, bertobat, berubah. Sadari keadaan saudara dan kembali kepada Tuhan. Saya percaya apapun keadaan saudara, seburuk apapun, kalau kita bertobat, Tuhan pasti sanggup memulihkan keadaan saudara. Yang percaya katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu
Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, yang kedua, yaitu masalah itu datang bisa dari iblis atau pencobaan yang datangnya dari iblis. Mari buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, oleh karena itu saudara mesti sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis itu selalu keliling seperti singa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, dapat dimangsanya. Nah, biasanya iblis itu mencobai dengan cara memperlihatkan atau memperdengarkan hal-hal yang jahat, ya, atau hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Pikiran ini menjadi medan pertempuran, saudara, antara kita dengan iblis. Nah, oleh karena itu seringkali iblis ya memperdengarkan dan memperlihatkan hal-hal yang jahat dan negatif dalam pikiran kita. Contohnya ya, saudara, mungkin di kantor atau di gereja, tiba-tiba saudara mendengar ada orang yang ngomongin teman saudara, ya, ngomongin kejelekan teman saudara yang saudara nggak tahu. Saudara dengar itu. Nah, akibat saudara dengar itu, maka diolah dalam pikiran dan iblis masukkan hal-hal yang negatif tentang teman saudara, ya, tentang kejelekan teman saudara. Maka timbul di dalam hati ini bisa timbul kebencian. Bahkan tidak menutup kemungkinan saudara yang tadinya tidak apa-apa jadi kepahitan sama teman saudara itu. Nah, itu caranya iblis mencobai. Nah, bagaimana kita mengatasi hal itu? Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Nah, saudara, kalau saudara membaca kitab Matius pasal 4 ini, bagaimana Yesus itu dicobai oleh iblis. Ya, dengan meminta Yesus mengubah batu menjadi roti, memperlihatkan ya seluruh kekayaan dunia, dan Yesus diminta untuk menyembah kepada iblis. Coba saudara lihat ya. Maka Yesus melawan pencobaan dari iblis itu dengan cara begini. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada jalan lain, saudara, untuk kita melawan setiap pencobaan dari iblis. Karena dia mau masuk melalui pikiran kita dan mau menguasai hidup kita. Maka tidak ada jalan lain, saudara harus penuh dengan firman. Harus dilawan dengan perkataan Tuhan. Ya, saudara, tidak ada jalan lain. Setiap hari kalau saudara mau menang melawan pencobaan dari iblis, harus baca Alkitab. Isi pikiran saudara dengan firman. Supaya saudara bisa menggenapi firman yang dikatakan apa yang kita pikirkan itu adalah yang suci, yang manis, yang mulia. Orang baru bisa seperti itu kalau dia hidupnya penuh dengan firman. Maka kekuatan firman itu akan membuat kita menang. Iya, akan membuat kita menang terhadap pencobaan dari iblis. Yesus juga demikian. Setiap dia dicobai, maka dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Setiap pencobaan dari iblis kita dapat kalahkan dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan, hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan.
Dan yang terakhir, yang ketiga, masalah itu datang bisa karena ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Mari lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Iya, nah ini yang namanya ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita boleh mengalami ganjaran itu. Nah, apa sih tujuannya Pak ujian yang diizinkan Tuhan kepada kita? Tujuannya selain tadi supaya kita beroleh hidup dalam kekudusannya. Yang kedua, tujuannya supaya lewat itu kita dibentuk menjadi lebih indah. Coba lihat 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya, dalam rumah itu ada perabot, ada banyak macam perabot, itu adalah kita. Ya, yang ada yang dipakai untuk maksud mulia, ada yang juga kurang mulia. Dan bagaimana kita bisa dipakai untuk maksud yang mulia? Kalau kita mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ya, kita mau dikuduskan. Ya, ganjaran itu supaya kita ini mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan sehingga kita bisa dipakai menjadi perabot yang mulia. Ya, menjadi perabot yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Saudara, tanda daripada orang yang mengalami ujian yang diizinkan Tuhan itu ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupannya. Ada penyertaan Tuhan. Contohnya siapa? Yusuf. Saudara bisa melihat Yusuf itu ya saudara, perjalanan 13 tahun hidupnya. Ya, bagaimana dia diperlakukan tidak wajar, tidak adil, diperlakukan begitu mengerikan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur yang kosong, ya terus hendak mau dibunuh, dijual, di rumah Potifar juga begitu, difitnah, ya dijebloskan dalam penjara. Nah, saudara bisa melihat walaupun di tengah-tengah badai kehidupan, ujian-ujian yang diizinkan, Tuhan selalu menyertai dia dan membuat berhasil apa yang dilakukannya. Dan lewat proses itu, maka Yusuf itu menjadi perabot yang mulia. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, saudara, sambil contoh yang lain lagi, coba. Ini mungkin kita pernah alami dalam kehidupan kita. Keluaran pasal 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Coba perhatikan ya, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara, mungkin kita sering mengalami hal ini dalam kehidupan kita. Ini sebagai ujian dari Tuhan yang Tuhan izinkan. Kita sedang mengalami susah gitu. Saya pun juga pernah mengalami ini susah gitu. Sulit mungkin dalam hal keuangan. Kita sedang membutuhkan mungkin untuk kebutuhan kita. Dan kita sudah berdoa. Dan kita berpikir, ya mungkin ada orang itu kayaknya bisa nolong saya gitu. Nah, kita berharap pada orang itu. Karena kita melihat orang itu orang yang baik, ya mungkin kita menganggap dia orang yang murah hati. Dan kita coba datang karena kita berpikir bahwa Tuhan nggak akan menjatuhkan uang dari surga kepada kita. Nah, Tuhan selalu pakai orang lain untuk menolong kita. Nah, kita datang kepada orang itu, tapi tiba-tiba Tuhan mengeraskan hati orang itu sehingga orang itu yang kita pikir baik, yang kita pikir dia akan menolong kita,
Tiba-tiba dia tidak mau dah, kan hatinya keras. Dia tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi. Kalau kita mengalami hal semacam itu, jangan kita kecewa. Jangan kita menjadi marah. Terus kita berkata, kamu dasar ya anak Tuhan pelit. Ya, nggak peduli dengan saya. Jangan. Kenapa Tuhan izinkan orang itu dikeraskan hatinya? Supaya kita ini mengandalkan Tuhan. Ya. Supaya kita ini mengandalkan Tuhan, kita berharap pada Tuhan dan kita percaya bahwa cara Tuhan itu tidak mesti dengan hal yang seperti itu. Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong kita. Tapi yang paling penting Tuhan mau kita tidak mengandalkan manusia sehingga Dia bisa menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu saya dikasih Tuhan, kalau engkau sedang mengalami ujian yang diizinkan pada Tuhan, yang diizinkan Tuhan pada saudara, mari kita belajar. Mungkin selama ini saudara terlalu banyak bergantung dengan manusia. Terlalu mengandalkan manusia. Mari belajar untuk kita mengandalkan Tuhan. Ingat, kalau itu ujian yang diizinkan. Ingat Yusuf. Dalam segala persoalan. Bahkan di titik yang paling rendah sekalipun. Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Nah, saya berdoa buat saudara. Yang hari ini sedang menghadapi proses kehidupan. Lewati proses itu, jangan dihindari. Bersama dengan Tuhan, engkau cakap menanggung segala perkara. Amin. Ayo kita persiapkan diri kita, ambil roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, ambil waktu saat teduh sejenak. Periksa hati saudara. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun sama Tuhan. Mungkin saudara sempat kecewa dengan Tuhan. Saudara sempat ada kepahitan dengan orang lain. Mari lepaskan dulu pengampunan. Supaya tubuh dan darah Tuhan boleh menjadi berkat. Ambil waktu berdoa. Koralama takaralama, sakaparalama takaralama. Koralama takaralama, takaralama, lama, 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 lama. Sabaralama takaralama, lama, 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 lama. Koralama, lama, 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 lama. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang mengalami masalah, angkat tanganmu. Terima kesembuhan, terima kelepasan, terima pemulihan, terima kasih. Naikkan ucapan syukur, jangan mengeluh. Naikkan ucapan syukur, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti suara gembala ini, mereka yang dalam pergumulan, dalam masalah, biar hari ini mereka terima pemulihan, terima kesembuhan, terima mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terima berkat-Mu, kami terima apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita juga akan mendengar kesaksian dari worship leader kita, bagaimana dia boleh mengalami proses dalam kehidupannya. Silakan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau malam hari kita mendengarkan firman yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa sudah kita lalui. Saya bersaksi mulai tahun 2008 yang akan saya saksikan, jadi kira-kira 14 tahun yang lalu, itu pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya, terutama sebagai seorang ibu dan keluarga kami yang menghadapi bahwa Tuhan itu walaupun memberikan sesuatu yang secara manusia, secara akal budi kita itu tidak baik, tapi sekarang saya mengerti bahwa itu semua sudah yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Jadi tahun 2008 ketika anak ketiga saya lahir, ketika saya mengalami hal yang tidak pernah saya pikirkan gitu ya. Karena anak pertama saya, anak kedua saya lahir normal Bapak Ibu. Anak ketiga ini saya sempat merasa itu kesalahan saya sebagai seorang ibu. Saya menyalahkan diri saya sendiri kenapa sampai itu terjadi gitu. Karena anak yang pertama, anak yang kedua normal gitu Bapak ya. Anak yang ketiga ini lahir di umur 23 minggu. 23 minggu itu 6 bulan kurang 1 minggu. Jadi tiba-tiba itu ketubannya tuh rembes. Rembes itu dari mulai jam 7 pagi itu seperti maaf kata menstruasi, tapi itu air dan lendir gitu ya Pak Ibu ya.
saya itu dalam keadaan takut juga dalam keadaan ini kenapa gitu loh. Karena menurut pengalaman anak saya yang pertama kedua tidak mengalami hal yang aneh-aneh, bahkan semua normal berjalan begitu saja. Tapi ini anak yang ketiga yang dalam doa kami, anak ketiga ini memang anak yang kami inginkan gitu loh. Anak yang memang kami doakan untuk anak yang ketiga cowok gitu ya. Tuhan bersyukur gitu ketika saya dikatakan dokter saya hamil. Tapi kok 23 minggu itu sebetulnya saya juga merasa saya sehat. Saya tidak mengalami hal-hal yang aneh yang menurut pengalaman ibu yang udah hamil 2 kali itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kok tiba-tiba plasenta saya tuh katanya dokter itu ngalamin mungkin karena umur, mungkin karena kecapean atau segala macam, itu banyak faktornya kata dokter. Jadi rembesnya itu betul-betul rembes seperti bukan rembes halus tapi rembes betul-betul kayak bocor gitu. Akhirnya saya larikan ke rumah sakit yang waktu itu paling dekat di Rumah Sakit Panti Wiloso, dan betul Bapak Ibu, bayi tidak bisa dipertahankan di dalam kandungan dan akhirnya memang keluar begitu saja. Jadi tidak bisa ditahan lagi. Jadi saya juga tidak bisa menahan, dokter juga tidak bisa menahan. Jadi akhirnya anak saya nomor 3 itu lahir, ya kalau ukuran dokter bilang itu bukan prematur tapi imatur karena masih 23 minggu. Lahir dalam kondisi berat itu 1.400 gram. Jadi 1 kilo lebih 400, besarnya kira-kira sebesar botol aqua yang 1000 mili itu. Sebesar itu Bapak Ibu, dan kondisinya anak saya itu biru karena kekurangan oksigen. Biru kekurangan oksigen. Langsung ketika keluar dan puji Tuhan tidak pakai operasi Bapak Ibu, normal begitu. Langsung dibersihkan sama perawat, langsung dipompa ya, kalau orang bilang tuh dikasih nafas buatan gitu. Langsung diberikan oksigen dan masuk langsung ke inkubator yang khusus untuk bayi yang di ICU, di ruang yang gawat gitu ya. Saya waktu itu merasa Tuhan, saya ini tidak bisa menjadi ibu yang baik gitu ya. Itu yang saya rasakan. Prosesnya begitu, anak saya lahir dengan dibantu pengobatan dokter, dan sempat umur 3 hari di dalam inkubator itu dokter bilang Bapak Ibu bahwa anak saya tuh cuman berumur 14 hari. Dokter sudah menvonis seperti itu karena anak saya ini tidak bisa menerima ASI. Setiap kali ASI diberikan lewat selang, jadi selangnya tuh lewat hidung terus masuk ke tenggorokan, langsung masuk ke lambungnya dia. Jadi setiap kali diberikan susu ASI, dia muntahnya hitam. Jadi dari berat 1.400 itu ketika masuk ke inkubator anak saya menjadi 1.200 gram. Jadi turun berat badannya karena dia pun mengeluarkan cairan Bapak Ibu. Saya mendengar vonis dokter seperti itu, saya bukan ibu-ibu, yang namanya seorang ibu bukan hanya sekedar menangis, menjerit, menderita, itu yang saya rasakan. Rasanya tuh bergejolak dalam hati, Tuhan, kenapa saya bisa menghadapi seperti ini tanpa saya sadar bahwa itu memang itu kesalahan saya gitu loh. Itu kesalahan saya murni kesalahan saya. Suami saya juga yang namanya seorang bapak melihat kondisi seperti itu, saya enggak bisa berkata apa-apa perasaannya dia gitu ya. Yang jelas dia pun kalut, bingung. Yang dia rasakan juga stres, depresi karena mukanya itu udah nggak tahan, karena memang itu anak laki-laki yang kami doakan, yang kami inginkan. Nah, berjalannya waktu anak kami tetap tidak bisa menerima ASI, dan dokter hari ke-10 juga ngomong, kami dipanggil Bapak Ibu, kami minta maaf, ini sudah hari ke-10, kalau sampai anak ibu tidak bisa menerima ASI, saya mohon maaf, 4 hari lagi anak ini Bapak Ibu harus relakan. Dan mendengar kata-kata dokter merelakan itu rasanya hati kami itu seperti wah enggak tahu deh. Pokoknya ketika itu kami cuma nangis menjerit sama Tuhan. Tuhan, ini anak yang kami harapkan kenapa cuma 14 hari umurnya buat kami bisa peluk, kami bisa pegang. Tapi tidak berjalan dengan keinginan kami gitu ya Bapak Ibu. Menurut kami Tuhan, waktu itu kami memang tidak bisa terima kondisi itu. Tapi berjalannya waktu kami baru bisa mengerti
itu semua Tuhan kasih buat kami supaya kami bisa tetap melihat bahwa Tuhan kita itu punya sesuatu yang luar biasa, punya mujizat yang masih bisa berlaku dalam setiap hidup kita. Saya perang sama Tuhan, Tuhan kalau memang kau izinkan sampai 14 hari ini kami boleh punya anak laki-laki, kami pasrah. Tapi kalau engkau izinkan 14 hari ini lewat, berarti Tuhan punya rencana atas anak kami. Kami sudah pasrah mendengar itu. Dan anak itu selama 10 hari itu, suster bilang itu anak ini lupa nafas Bapak Ibu. Jadi udah 3 kali dia berhenti nafas. Jadi harus jantungnya dikejutkan gitu. Jadi ketika anak saya lupa nafas, suster telepon dari rumah sakit bahwa, Bu, anaknya lupa nafas lagi dan biru. Kalau sudah lupa nafas itu biru. Saya bilang, kok bisa ya bayi lupa nafas? Iya Bu, karena biasanya bayi kan bernafas dengan ibunya. Karena ini dipaksa keluar, akhirnya dia bernafas sendirinya tapi sering lupa. Nah, jadi ketika pas deadline-nya Bapak Ibu, ketika hari ke-13 mau memasuki hari 14 itu jam 2 pagi kami ditelepon dari rumah sakit, itu yang membuat kami shock. Ini antara diberitahu anak saya lewat atau anak saya mengalami yang kritis gitu ya. Terus, Bu, cepet ke rumah sakit, Pak, cepet ke rumah sakit. Kenapa Sus? Pokoknya cepet ke rumah sakit. Nah itu yang menjadi saya langsung cepet-cepet buru-buru sampai ke rumah sakit. Dan ternyata susternya ngomong, Pak, Bu, puji Tuhan. Karena susternya itu tahu bahwa kita anak Tuhan, dia juga anak Tuhan. Saya kasih 2 cc ASI-nya ibu masuk dan tidak muntah. Benar Bapak Ibu, kami bersuka cita walaupun baru 2 cc. Dimasukkan lagi 5 cc, dimasukkan lagi 10 cc dan tidak muntah. Kami bersyukur 14 hari lewat Bapak Ibu. Lewat artinya Tuhan berkehendak bahwa anak kami harus hidup dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidupnya dia. Dan saya bersyukur anak ini memiliki ketahanan yang luar biasa karena memang dia diproses sampai hidupnya 14 hari dan sampai melewati masa kritisnya. Buat kami itu adalah mujizat. Kalau ada hal-hal yang berikutnya yang menurut kami sekarang ini kondisinya memang ketika melewati 14 hari, 15 hari bahkan sampai keluar 31 hari dari inkubator ada masalah dengan matanya. Jadi retinanya tidak bisa berkembang karena oksigen yang ketika dia lahir terlalu banyak menurut dokter. Jadi retinanya tidak berkembang, akhirnya anak saya dinyatakan bukan buta. Jadi waktu itu adalah karena retinanya tidak berkembang, jadi anak kami itu matanya seperti ditutupin plastik tebal. Jadi hanya bisa melihat terang dan gelap. Dan itu pun prosesnya kami sampai laser di Jogja, sampai sempat operasi di Jepang pun dokter juga ngomong kita hanya menyelamatkan visual terakhirnya dia. Itu pun proses buat kami sampai kami bisa menyatakan bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatu adalah indah. Karena buat kami walaupun anak kami sampai sekarang, bukan sampai sekarang saya bersyukurnya walaupun dia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi buat saya itu sudah mujizat yang terbaik yang bisa kami rasakan sekeluarga. Bahkan sampai sekarang anak-anaknya sudah umur 14 tahun. Saya lihat kemuliaan Tuhan hari demi hari dalam hidupnya dia luar biasa. Bahkan buat kami, anak kami ini adalah tolak ukur buat kami selalu bersyukur bahwa hidupnya adalah hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami tidak akan segan-segan membawa dia keluar, memperlihatkan bahwa ini loh anak yang diberikan, kasih karunia yang diberikan Tuhan buat kami sekeluarga. Bahwa dia walaupun dengan segala banyak kekurangannya, dia adalah anak penghiburan yang luar biasa buat kami semuanya. Itu aja kesaksian kami Bapak Ibu sekalian, nanti di lain waktu kami bisa sambung yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Itu proses kehidupan yang harus dihadapi. Dengan itu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Mari kita akan akhiri, kita naikkan ucapan syukur, katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
bagimu, syukur bagimu. Makasih Tuhan, makasih untuk suara gembala malam ini. Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, lewat kesaksian yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam ini kami mau berdoa, hamba-Mu mau berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Mari angkat tangan-Mu. Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, Tuhan berkati mereka. Yang berulang tahun di bulan Oktober ini, berikan berkat, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kekayaan dan kehormatan buat mereka yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Berikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Dan sebelum kami mengakhiri, sekali lagi Engkau berkenan memberkati kami. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.